Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roma dari kelas 12 ingin mempresentasikan tentang peristiwa G30S atau bisa disebut PKI pada tahun 1965. Sejarah PKI. Peristiwa G30S atau PKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Pemimpin terakhir PKI di bawah kendali DN Aidit. Perkembangan PKI semakin nyata walaupun dipeloreh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah oleh Ahmad Mansur Suranawangara, menurut Arnold C. Bachmann, DN Aidit mendukung konsep kursus yakni everything depends on the communities. We will follow the full way, atau bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara perdamaian. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30S PKI terjadi pada malam hingga dini hari, atau pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Tujuan PKI. Tujuan utama G30S PKI adalah menggulingkan pemerintah era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RFC dan Uni Soviet. Nah, beberapa tujuan PKI ada sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikan sebagai negara komunis. Kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI menjadikan ideologi komunisme dalam sistem. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan Presiden Soeharto tak lepas dari rangkaian kegiatan revolusi internasional. Kronologi PKI. Tindakan pembebasan ideologi komunis dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Aikawa Presiden Cakrawirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam dan hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik, membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi ini tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tingkat tinggi Angkatan Darat. 6 jenderal gugur dalam peristiwa PKI, antara lain Letnan Jenderal Anur Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeharto, Mayor Jenderal Mas Tirtodamo Haryono, Mayor Jenderal Siwono Paman, Brigadir Jenderal Ihsan Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswiharjo. Di samping itu gugur pula Arjuna Menhakam atau Jenderal Nasution, Letnan 1 P. Andreas Tingdin, dan pengawal Wakil Perdana Menteri kedua Dr. Rana, Brigadir Polisi Satsui Tubun. Peristiwa tanggal 30 September dan 1 sampai 1 Oktober. Peristiwa ini pada dini hari ini sudah membunuh 6 perwira tinggi Angkatan Darat dan beberapa orang lainnya dengan tuduhan karena upaya kudeta yang disalahkan kepada para Cakrawira atau pengawal istana yang dianggap terlalu dekat dengan kepada PKI yang saat itu dipimpin oleh Letnan Untung. Nah, di sini ada beberapa isu. Yang pertama, isu Dewa Jenderal.
Sebelum terjadi 30 September itu, sudah beredar isu yang aneh dengan Dewan Jenderal yang mengatakan bahwa perwira tinggi Angkatan Darat ingin mengkudeta kekuasaan Presiden Soekarno. Mengenai isu yang beredar, Presiden Soeharto tersebut memerintahkan pasukan pengawal istana untuk menangkap petinggi Angkatan Darat untuk diadili. Yang kedua, isu dokumen atau isu dokumen gratis. Isu ini yang diambil dari nama dubes Inggris yaitu Andreas Gilchrist sudah beredar hampir bersama dengan isu Dewan Jenderal. Beberapa pihak menyatakan bahwa dokumen ini sudah dipalsukan oleh intelijen Ceko di bawah pengawasan dari Jenderal Ayana dari Rusia. Isu keterlibatan Soeharto. Beredar isu ini, Soeharto sudah mengetahui tentang gerakan yang akan dilakukan pada dini hari 30 September. Namun beliau menutup diri atau mendiamkan untuk keuntungan sendiri. Terbukti setelah peristiwa 30 tersebut, jurnal internasional mengungkap keterlibatan Soeharto dalam CIA. Beberapa jurnal di antara adalah Pornografer Karya, Nick L.O.G. Anderson and Persona C. Mississippi, Hartley, Mississippi, dan beberapa yang terlibat dalamnya. Dan terakhir, korban. Di sini ada beberapa korban. Yang pertama, Legend TNI Ahmad Yani, Majen TNI Raden Suprato, Majen TNI Mas Tirto Darmo, Majen TNI Sidowaldo Parman, Brigjen TNI Donat Ifsat Tajaitan, Brigjen TNI Sutoyo Ciwohyuharjo. Di atas adalah nama ke-6 perwira tinggi Angkatan Darat yang terbunuh dan dibuang ke lubang walia di Pondok Gede, Jakarta. Mayat mereka ditemukan pada 3 Oktober. Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang merupakan sasaran utama pada peristiwa ini selamat setelah memancing halaman rumahnya. Namun putrinya Ade Irwan Nasution dan Aju Nadia dan ZA Piri Entis Tidin tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. PKI mampu menguasai 2 sarana komunitas virtual, yaitu studio RRI dan kantor telekomunikasi setelah terjadi dengan beberapa perwira Angkatan Darat. Selain itu, pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965, PKI membunuh Kolonel Kartosumo dan Letnan Kolonel Sugiono karena sudah menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi. Itu aja, sekian penjelasan dari saya tentang peristiwa PKI pada tanggal 1965. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.